Hai teman-teman, salam sejahtera buat kita semua ya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas proyek kami dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Munajat Syamsuddin, SE/MSI. Adapun judul proyek kami yaitu konsumsi, inflasi dan kelangkaan di masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Dedi Hutasoid, kedua Melani Dwi Syafitri, ketiga Putri Salsabila, dan keempat Rebecca Panggabean. Adapun latar belakang proyek kami, yaitu banyaknya permasalahan yang dihadapi manusia pada zaman ini dapat berdampak pada kesehatan dan kelangkaan. Salah satunya adalah penggunaan minyak goreng. Minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang pada umumnya dalam rangka memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, minimnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan minyak goreng yang baik dapat menyebabkan masyarakat menggunakannya secara tidak tepat. Minyak jelantah adalah minyak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti minyak jagung, minyak sayur, dan minyak samin yang telah digunakan sebagai minyak goreng. Minyak ini merupakan minyak bekas pemakaian kebutuhan rumah tangga. Meskipun dapat digunakan kembali karena alasan ekonomis, misalnya untuk keperluan kuliner. Namun, bila ditinjau dari komposisi kimianya, minyak jelantah mengandung senyawa-senyawa yang bersifat karsinogenik yang terjadi selama proses penggorengan. Akibat pemakaian minyak jelantah tersebut dapat merusak kesehatan, menimbulkan penyakit kanker, dan dapat mengurangi kecerdasan generasi berikutnya. Selain itu, pada masa sekarang, di mana minyak goreng menjadi sangat langka dan harganya sangat tinggi. Umumnya, minyak jelantah masih dapat digunakan secara berulang karena alasan ekonomis. Nah, dari permasalahan di atas, peneliti mencoba untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan zat antioksidan yang dapat menurunkan nilai bilangan peroksida sehingga minyak jelantah menjadi layak untuk digunakan kembali. Urgensi atau keutamaan penelitian. Urgensi untuk penelitian ini yaitu untuk menciptakan dampak positif dari adanya limbah biji buah alpukat yang dapat dimanfaatkan sebagai absorben dalam proses penjernihan minyak jelantah yang selama ini kita ketahui bahwa di dalam jajanan-jajanan pedagang kaki lima seperti jajanan gorengan, kue, dan lain-lain, masih banyak pedagang yang menggunakan minyak jelantah untuk menggoreng dan juga untuk menjadikan minyak ini sebagai minyak alternatif minyak goreng yang mengalami kelangkaan dan perubahan yang begitu tinggi. Maka dari itu, kami mengembangkan penelitian dan pemanfaatan limbah biji buah alpukat, membantu menjernihkan kembali minyak jelantah dengan memanfaatkan biji buah alpukat sebagai absorbennya agar nantinya dapat digunakan kembali dan dapat juga menghemat biaya di tengah masa inflasi yang sangat tinggi saat ini. Tinjauan pustaka. 1. Minyak. 2. Asam askorbat. 3. Absorpsi. Dan 4. Alpukat. Minyak. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan minyak goreng yang baik menyebabkan masyarakat menggunakannya secara tidak tepat. Seringkali kita temukan penggunaan minyak goreng yang terlalu lama sehingga menyebabkan terjadinya perubahan warna, bau, dan sifat-sifat fisika maupun kimia lainnya dari minyak goreng itu sendiri. Setiap hari dapat dilakukan penjernihan dengan menggunakan absorben untuk mengurangi partikel-partikel bahan pangan dan sekaligus untuk mengurangi senyawa-senyawa yang mempercepat kerusakan minyak sehingga umur pakai minyak dapat lebih panjang. Absorben yang dapat digunakan yaitu biji buah alpukat. Alpukat merupakan buah yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan alpukat pada buahnya saja, sedangkan bagian lain seperti biji kurang dimanfaatkan. Biji buah alpukat juga bisa digunakan untuk mengurangi kadar gula dalam darah. Selain itu, biji alpukat dipercaya dapat mengobati sakit gigi, MAH kronis, hipertensi, dan diabetes mellitus. Asam askorbat. Antioksidan dengan berat molekul kecil yang ditemukan dalam makanan adalah asam askorbat atau sering disebut asam askorbat vitamin A, vitamin E, zinc, selenium, dan karotenoid. Asam askorbat juga berfungsi sebagai donor ekuivalen reduksi yang dioksidasi menjadi asam dehidroaskorbat yang juga bertindak sebagai sumber vitamin.
Asam askorbat merupakan agen reduksi senyawa-senyawa seperti oksigen molekular, nitrat, dan sitokrom A dan C. Asam askorbat menstimulasi banyak proses metabolisme berkat sistem reduksinya, yaitu mudah dioksidasi dan direduksi kembali dengan bantuan glutathione. Pada beberapa redaksi asam askorbat bersifat sebagai donor elektron. Absorsi. Absorsi merupakan salah satu operasi pemisahan dalam industri kimia di mana suatu bahan dikontakkan dengan suatu bahan penyerap yang sesuai, sehingga satu atau lebih komponen dalam bahan yang dalam penelitian ini adalah minyak akan terserap oleh absorben. Absorsi dapat berlangsung dalam dua macam proses, yaitu absorsi fisik dan absorsi kimia. Mekanisme absorsi dapat terjadi antara permukaan padat-padat, gas padat, gas cair, cair-cair, atau cair padat. Mekanisme yang terjadi antara absorben dengan minyak termasuk mekanisme cair padat. Daya absorsi disebabkan karena absorben memiliki pori dalam jumlah besar dan absorsi akan terjadi karena adanya perbedaan energi potensial antara absorben dengan zat yang akan diserap. Penyerapan warna akan lebih efektif jika absorben tersebut memiliki massa jenis yang rendah, merupakan 1 dari 10 jenis tanaman di ukuran partikel halus dan pH absorben mendekati netral. Metode penelitian. 1. Variabel penelitian. 2. Tahapan dan indikator capaian. 3. Cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Tahapan dan indikator capaian. 1. Perencanaan penelitian terbagi atas alat dan bahan, proses sintesis minyak jelantah, uji karakteristik kimia minyak sebelum dijernihkan oleh biji alpukat, preparasi biji buah alpukat, proses penjernihan minyak, uji karakteristik kimia minyak setelah pemakaian dan setelah dijernihkan oleh biji buah alpukat, dan terakhir hasil. Tahapan dan indikator capaian. 1. Perencanaan penelitian terbagi atas alat dan bahan, proses sintesis minyak jelantah, uji karakteristik kimia minyak sebelum dijernihkan oleh biji alpukat, preparasi biji buah alpukat, proses penjernihan minyak, uji karakteristik kimia minyak setelah pemakaian dan setelah dijernihkan oleh biji buah alpukat, dan terakhir hasil. Cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. Pada penelitian penjernihan minyak jelantah dianalisis menggunakan teknik deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Karakteristik fisika dan kimia diketahui dengan cara menentukan kadar air, bilangan asam, dan bilangan peroksida dari minyak sebelum penjernihan dengan karakteristik minyak setelah dijernihkan.